Ada satu pelajaran di sekolah yang sering bikin kita merasa kosong, bukan karena kita bodoh, bukan juga karena kita nggak peduli, tapi karena setiap kali pelajaran itu dimulai, kepala kita langsung bertanya dalam diam, ini pentingnya di mana ya buat hidupku? Tanggal, nama, peristiwa, masuk ke kepala, lalu keluar lagi. Dan tanpa sadar, kita tumbuh dengan satu keyakinan, sejarah itu masa lalu, dan masa lalu sudah selesai. Tapi, kalau sejarah benar-benar selesai, kenapa dunia hari ini masih penuh dengan konflik yang sama? Kenapa ya? Oke, mari kita bahas bagian pertama. Kenapa kita menjauh dari masa lalu? Ada alasan psikologis kenapa kita merasa sejarah itu jauh. Otak manusia fokus pada hal yang terasa mendesak, yang terjadi sekarang dan yang akan terjadi besok. Masa lalu tidak menuntut apa-apa dari kita. Ia tidak mengetuk pintu. Ia juga tidak minta keputusan. Jadi otak berkata, lewati saja. Masalahnya bukan berarti masa lalu tidak berpengaruh. Ia hanya tidak berisik. Dan justru hal yang tidak berisik itulah yang sering membentuk hidup kita tanpa kita sadari. Coba teman-teman kita perhatikan. Sejarah itu bukan cerita, tapi pola. Coba perhatikan satu hal kecil. Setiap zaman punya teknologi berbeda. Setiap generasi punya gaya hidup berbeda. Tapi masalah manusianya anehnya itu mirip. Takut kehilangan kekuasaan, ingin diakui, merasa benar, takut salah, takut kalah. Sejarah bukan tentang apa yang terjadi. Sejarah adalah tentang bagaimana manusia bereaksi saat berada di bawah tekanan. Dan ketika kita tidak melihat pola itu, kita selalu merasa dunia hari ini aneh. Padahal, ini bukan pertama kalinya manusia bersikap seperti ini. Lalu teman-teman, coba lihat. Dunia hari ini bukan kebetulan. Banyak hal dalam hidup kita hari ini terlihat seperti sudah seharusnya begitu. Sekolah seperti ini, kerja seperti ini, negara seperti ini, aturan ya seperti ini. Tapi tidak ada yang muncul dari ruang kosong. Ada keputusan lama yang dampaknya masih kita rasakan tanpa pernah kita ikut memilihnya. Dan disinilah sejarah diam-diam bekerja. Ia menentukan jalan, sementara kita berjalan di atasnya, tanpa tahu siapa yang membangun jalan itu dan kenapa arahnya ke sana. Teman-teman, kalau kalian tahu siapa yang bercerita menentukan apa yang kita percaya, ada satu hal yang jarang kita sadari. Sejarah selalu punya sudut pandang, karena sejarah ditulis oleh manusia, dan manusia tidak netral. Ada cerita yang diangkat, ada cerita yang dipinggirkan, ada suara yang dibesarkan, ada yang dihilangkan. Ketika kita tidak bertanya tentang siapa yang bercerita, kita mudah mengira satu versi adalah seluruh kebenaran. Dan di titik ini, sejarah bisa menjadi alat kekuasaan atau alat pembebasan. Tergantung kita mau bertanya atau tidak. Lalu, apa yang terjadi jika kita tidak belajar sejarah? Ketika manusia lupa masa lalu, mereka tidak menjadi bebas. Mereka menjadi rentan percaya narasi sederhana, rentan mengulang kesalahan yang sama, rentan mengira kali ini sepertinya berbeda. Padahal jarang sekali benar-benar berbeda. Yang berubah hanya bungkusnya. Sejarah tidak membuat kita kebal, tapi
Ia membuat kita lebih waspada, dan kewaspadaan adalah bentuk kebijaksanaan. Oke, sekarang kita balik lagi ke ruang kelas. Kenapa sejarah terasa membosankan? Banyak orang tidak benci sejarah, mereka benci cara sejarah disajikan. Ketika manusia dihapus dari ceritanya, yang tersisa hanya angka. Padahal, sejarah adalah orang-orang yang membuat keputusan tanpa tahu dampak. Mereka bukan tokoh, mereka manusia. Dan ketika kita melihat sejarah sebagai cerita manusia, tiba-tiba ia terasa dekat. Lalu sebenarnya, apa yang kita pelajari dari sejarah? Sejarah tidak memberi kita jawaban mutlak. Ia memberi kita kedalaman berpikir. Ia mengajarkan kita untuk tidak terburu-buru, tidak mudah menyederhanakan, tidak cepat menghakimi. Karena manusia di masa lalu tidak hidup dalam konteks kita, dan kita pun suatu hari akan menjadi masa lalu bagi orang lain. Sekarang, ayo kita melihat lebih jauh. Mungkin sejarah tidak selalu nyaman, karena ia memaksa kita melihat bahwa manusia selalu membawa konsekuensi dari pilihannya. Tapi justru disitulah nilainya, karena tanpa sejarah, kita hanya hidup di permukaan. Dan mungkin pertanyaannya bukan lagi, kenapa sejarah penting? Tapi, apa yang terjadi kalau manusia terus hidup tanpa mau memahami jejak langkahnya sendiri? Menurut kalian gimana? Tanya aja, kita pikir bareng.